Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Joanna yang sedang merenungkan saran yang diberikan oleh Ralph. Sementara itu, pintu tiba-tiba dibuka. Terlihat Richard yang datang menemui Joanna. "Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu tampaknya memikirkannya begitu dalam." Sedangkan Joanna yang melihat kedatangan Richard terkejut dan mengatakan, "Kamu kembali lagi." Dan Richard pun mengiyakan. Setelah itu Joanna hanya diam dan tidak berbicara lagi. Richard yang melihat Joanna seperti itu bertanya, "Apa kamu merasa sakit?" Dengan raut wajah yang murung, Joanna menanggapi, "Aku baik-baik saja." Dalam pikiran Joanna, aku tidak bisa bertanya padanya, apakah dia akan menikahi wanita lain di masa depan secara langsung, tidak peduli apa statusnya. Bahkan jika dia pria biasa, dia akan berharap untuk menikahi seorang istri yang cocok dengannya dalam setiap aspek. Namun, aku tidak bisa memenuhi syarat untuk mencocokkannya. Bahkan dengan usahaku selama 10 kehidupan, mungkin rasa aman yang kurasakan di dalam mobil itu hanya sebuah ilusi. Lagi pula, tidak ada wanita yang bisa menahan kelembutan tiba-tiba dari pria seperti Richard. Setelah mendengarkan tanggapan Joanna, Richard kemudian mengatakan, "Nah, istirahatlah dengan baik dan kamu tidak perlu pergi ke lokasi syuting hari ini." Dengan tatapan datar, Joanna mengiyakan perkataan Richard. Setelah itu, Richard berpamitan untuk pergi. "Aku punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, dan aku sudah meminta Iris untuk membawakan asistenmu ke sini." Mendengar itu, Joanna menanggapi dengan mengucapkan terima kasih kepada Richard. Tidak lama kemudian, pintu ruangan Joanna terlihat dibuka, dan muncul Amy dengan tatapan yang berbinar, dan kagum melihat tempat Joanna sedang dirawat. Dengan penuh semangat, Amy mengatakan, "Bangsal ini sama mewahnya dengan hotel bintang 5. Nona Lambert, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan dalam hidupku untuk melihat bangsal seperti itu jika aku tidak bekerja untukmu, Nyonya Lambert. Apakah Tuan Winchester benar-benar pacarmu?" Mendengar pertanyaan Amy, sontak Lord langsung terkejut dengan wajah yang merona. "Tidak, Amy," jawab Joanna dengan panik. "Apa itu tidak benar?" Namun, kru film semua mengatakan bahwa, dan seseorang bahkan mengatakan mobil kau diberikan oleh Tuan Winchester sebagai hadiah, ucap Amy dengan penasaran, sembari memegang kepalanya. Joanna mengatakan, "Amy, aku sedikit lelah, dan aku ingin beristirahat." Dalam pikiran Joanna, apakah mereka semua detektif? Mendengar itu, Amy kemudian mengatakan, "Nah, kalau begitu, silakan istirahat dengan baik." Berpindah pada malam harinya, tampak Richard yang datang dan membuka pintu ruangan Joanna. Richard yang telah masuk ke dalam ruangan, membuat Amy langsung syok dan beranjak dari duduknya. Tuan Winchester." Richard kemudian mengatakan kepada Amy, "Kau bisa pergi, dan aku bisa mengurus Joanna sekarang." Amy yang masih terlalu gugup, langsung mengiyakan perkataan Richard. Setelah Amy keluar dari ruangan Joanna, tampak dia yang begitu panik berpikir, "Bagaimana aku bisa begitu patuh? Bukankah Nona Lambert menyangkal bahwa Richard adalah pacarnya?" Jika Nona Lambert bangun dan mendapati bahwa aku mengizinkan Richard berada di sekitarnya, akankah dia memecatku? Namun, Richard sudah ada di dalam kamar. Aku tidak berani kembali sekarang. Sembari berjalan pergi, Amy yang menahan tangisnya berpikir, "Nona Lambert, kuharap kau baik-baik saja." Kembali di kamar Joanna, tampak Richard yang sedang menatap tajam Joanna yang sedang tertidur. Menurut Richard, Joanna terlihat seperti kucing yang menggemaskan. Setelah itu, Richard melepaskan jasnya, kemudian mencoba mengangkat selimut Joanna. Setelah itu dia naik dan berbaring di samping Joanna. Dalam pikiran Richard, namun, dia tidak tahu bagaimana merawat dirinya dengan baik. Richard kemudian mendekat lebih dekat kepada Joanna dan memeluknya dengan erat penuh kasih sayang. Dengan perasaan yang sangat bahagia,
Richard berpikir, saya tidak ingin kecelakaan terjadi pada kau lagi. Cerita kemudian berpindah pada keesokan harinya. Tampak Joanna yang baru terbangun dari tidurnya bergumam, aku sudah lama tidak tidur nyenyak. Aku bahkan tidak bermimpi semalaman. Sementara itu, Amy yang datang membawakan sarapan untuk Joanna berkata, Nona Lambert, kau terlihat lebih baik dari kemarin. Tentu saja, gadis-gadis membutuhkan pria untuk menghibur mereka. Joanna yang mendengar perkataan Amy, sontak kebingungan. Kenyamanan pria? Tanya Joanna. Dengan penuh antusias, Amy menjelaskan, Tuan Winchester menemanimu semalaman. Dia tidak pergi sampai pagi ini. Meskipun dia sibuk setiap hari, dia masih menyisihkan waktu untuk mengunjungi kamu. Dia harus menjadi pahlawan sinetron. Selain itu, ketika dia meninggalkan kamu pagi ini, dia secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak membangunkan kau. Dia bahkan memintaku untuk membawa kartu namanya ke restoran golf untuk membelikanmu makanan. Ah, pria seperti ini sangat menarik, ucap Amy menjelaskan dengan wajah yang merona. Sedangkan Joanna hanya melihat Amy dengan tatapan yang datar. Setelah itu dia mengatakan, apa kau bilang? Apakah Richard tinggal denganku semalaman di rumah sakit? Ya. Dia tidak pergi sampai pagi ini, jawab Amy dengan semangat. Mendengar itu, Joanna berpikir, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tinggal denganku sepanjang malam? Amy kemudian menggoda Joanna dengan mengatakan, Joanna, Tuan Winchester adalah pacar kau kan? Saya kira kau tidak ingin mengakuinya di publik, karena kau ingin tetap low profile. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya dan tidak akan membiarkan orang lain tahu. Dengan tertawa canggung, Joanna menanggapi, aku percaya padamu. Dalam pikiran Joanna, aku takut itu akan segera terungkap. Oke lanjut, cerita kemudian berpindah 3 hari kemudian. Masih di rumah sakit, tampak Joanna yang sudah terlihat segar bugar. Menurut Joanna, dia akhirnya bisa keluar dari rumah sakit karena pekerjaannya di lokasi syuting sudah terlalu banyak. Sementara itu, terlihat kaki Richard yang memasuki kamar Joanna. Sementara Joanna sedang akan membuka pakainya sembari mengatakan, apakah kau selesai formalitas debit Amy? Sedangkan Richard yang melihat Joanna, sontak terpesona dengan kecantikannya. Hal itu membuat Richard mengingat kembali kejadian beberapa tahun yang lalu, saat dia adu mekanik dengan Joanna di atas kasur. Setelah itu, Joanna berbalik, namun dia langsung terkejut karena yang berada di belakangnya adalah Richard. Sontak dia langsung berteriak dan menutup kembali pakaiannya. Richard, bagaimana kau bisa masuk tanpa mengetuk pintu? Dalam pikiran Joanna, berapa banyak yang dia lihat? Richard lalu menanggapi, dalam hal ini, saya kira tidak ada orang yang akan membuat suara untuk mengingatkan kamu. Mendengar tanggapan Richard, membuat Joanna sangat kesal. Namun juga dengan wajah yang merona. Sembari memalingkan pandangannya, Joanna mengatakan, dikatakan bahwa kau tidak tertarik pada wanita. Tampaknya mereka semua salah paham tentangmu. Menanggapi ucapan Joanna, dengan datar, Richard mengatakan, aku tidak akan pernah mengakuinya. Kalau begitu, bagaimana lagi Jas bisa dilahirkan? Mendengar pernyataan Richard, sontak membuat Joanna langsung sangat syok dengan bibir yang melengkung. Joanna berpikir, Huff, dia adalah seorang pebisnis. Saya tidak akan pernah bisa memenangkan argumen dengannya. Selain itu, dia adalah pengusaha sukses. Setelah berpikir seperti itu, Joanna yang menggaruk kepala berkata, kenapa kamu datang di sini hari ini? Dalam pikiran Joanna, tidak, saya tidak bisa melanjutkan topik itu. Atau, kita akan berbicara tentang hal-hal yang lebih tidak bisa dijelaskan nanti. Mendengar pertanyaan Joanna, Richard lalu mengatakan, kau akan keluar dari rumah sakit hari ini. Jas akan datang menjemputmu. Mendengar jika Jas akan datang, membuat Joanna sangat senang. Setelah itu, tiba-tiba Jas muncul dari belakang ayahnya sembari membawa bukit bunga. Dengan penuh semangat, Jas menyapa ibunya dengan gembira. Sembari melihat Jas dengan tersenyum bahagia, Joanna berpikir, apakah itu khayalan? Jas tampaknya terlihat lebih mirip dan lebih seperti Richard sejak aku dengannya. Dengan penuh semangat, Jas memberikan bukit bunga kepada ibunya. Ibu, selamat atas kepulanganmu. Ini hadiah dari ayah.
Joanna yang mendengar jika bunga itu dari Richard bertanya, dan Jas pun mengiyakan jika itu dari ayahnya. Dengan tidak percaya, Joanna melihat Richard sembari bergumam. Tapi Richard tidak terlihat seperti tip orang yang akan mengirim mawar untuk seorang gadis. Setelah itu, Jas berkata kepada ibunya, ketika kami pergi untuk membeli bunga, seorang wanita bertanya, kepada siapa kami akan memberikannya. Ayah bilang, dia akan memberikannya kepada sitrinya. Kemudian dia memetik mawar untuk kami dan memuji ayah karena menjadi pria yang baik dan suami yang perhatian. Mendengar penjelasan Jas dengan tatapan terkejut, Joanna berpikir, istri, begitukah dia memanggilku? Jas kemudian kembali berkata, Ibu, apakah kau menyukainya? Dengan canggung, Joanna mengiyakan pertanyaan Jas. Dalam pikiran Joanna, ini Jas yang mengirim bunga di atas. Bagaimana saya bisa mengatakan saya tidak menyukainya? Setelah memberikan bunga tersebut, dengan sangat antusias, Jas bertanya kepada ibunya, karena ibu menyukainya, apakah itu berarti aku akan segera punya saudara perempuan? Sontak, pertanyaan Jas itu membuat Joanna langsung terkejut dengan memasang raut wajah yang menggemaskan. Jas melanjutkan, wanita di toko bunga mengatakan bahwa jika kamu menyukainya, ibu akan memberi saya saudara perempuan segera. Mendengar penjelasan Jas, membuat Joanna menjadi kesal. Dalam pikiran Joanna, di mana toko bunga ini? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu kepada seorang anak? Jas yang sangat bersemangat kembali melanjutkan, akankah aku mempunyai adik hari ini? Atau bisakah aku bertemu adikku besok? Ucap Jas dengan penuh harap. Joanna yang kehabisan kata-kata hanya bisa mengatakan, ya, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Jas dengan penasaran. Setelah itu, Joanna lalu memegang kepala Jas sembari mengatakan, aku akan memberitahumu ketika aku memiliki adikmu. Dengan senyuman psikopat, Joanna bergumam, kau mungkin tidak akan pernah mempunyai saudara perempuan? Jas lalu berkata, apakah ibu berjanji? Ya, aku berjanji, jawab Joanna. Setelah itu, Jas kemudian memegang tangan kedua orang tuanya. Kemudian membuatnya saling berpegangan sembari mengatakan, kalian berdua, silahkan menempatkan semua usaha kalian untuk membuat adik perempuan untuk aku. Mendengar ucapan Jas tersebut, membuat Joanna berpikir, ini tidak ada hubungannya dengan usaha. Sementara itu, Joanna yang ingin melepaskan tangannya dari genggaman Richard. Namun Richard menahannya. Akan tetapi, Joanna kembali menarik tangannya. Setelah itu, dengan perasaan bahagia, Joanna bergumam, Jas sangat mencintai anak-anak, sehingga dia tidak akan marah jika Richard menikahi wanita lain dan memiliki lebih banyak anak. Setelah itu, Richard bertanya kepada Joanna, apakah kamu akan kembali ke lokasi syuting? Joanna menjawab, ya, kecelakaan itu menundaku untuk waktu yang lama. Aku harus kembali ke lokasi syuting segera. Dalam pikiran Joanna, aku hanya peran pendukung. Aku tidak bisa membuat seluruh kru untuk menungguku. Richard kemudian menawarkan diri mengantar Joanna untuk pulang. Namun dengan sigap, Joanna langsung menolak. Tidak, aku bisa kembali sendiri. Dalam pikiran Joanna, sepertinya aku terlalu berlebihan. Sembari tersenyum, Joanna lalu melanjutkan, karena kau sibuk, aku akan meninggalkanmu untuk pekerjaan. Yemi akan membawaku kembali ke lokasi syuting. Menurut Joanna, aku tidak bisa bersama Richard lagi. Akan sulit untuk meninggalkannya begitu aku menjadi bergantung padanya. Bagaimanapun juga, pernikahan kita adalah pernikahan kontrak. Aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh terlalu dalam untuknya. Namun dengan tegas, Richard mengatakan jika dia tidak sibuk pada hari itu. Namun Joanna kembali menolak. Namun Richard langsung menyela. Jas datang ke sini untuk menjemputmu. Mendengar itu, Joanna lalu berbalik melihat Jas. Dan terlihat Jas yang memasang raut wajah yang memelas sembari menahan tangisnya. Setelah melihat Jas, Joanna akhirnya mengalah. Menurut Joanna, aku bisa menolak Richard, tapi aku tidak bisa menolak Jas. Oke lanjut. Cerita kemudian berpindah di lokasi syuting. Tampak mobil yang membawa Joanna telah tiba. Sebelum Joanna meninggalkan mobil, dia terlebih dahulu memberikan kecupan kepada Jas.
Setelah adegan saya selesai, saya bisa tinggal di rumah dengan kau selama beberapa hari lagi. Mendengar perkataan ibunya, membuat Jas sangat senang. Baik, aku akan mendengarkan ibu. Setelah itu, Gowena kemudian ingin membuka pintu mobil. Namun Jas mengatakan, "Ibu, kau belum mengucapkan selamat tinggal kepada ayah." Dengan tertawa canggung, Joanna lalu mengatakan selamat tinggal kepada Richard dan menyuruhnya untuk menjaga Jas. Namun Richard yang mendengar perkataan Joanna hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal itu membuat Joanna keringat dingin. Menurut Joanna, kenapa dia terus menatapku? Apakah dia menemukan sesuatu? Setelah itu, Richard membalas dengan mengucapkan selamat tinggal. Mendengar itu, Joanna lalu menghela nafas sembari berpikir. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Sebelum meninggalkan mobil, Joanna mengatakan kepada Richard untuk berhati-hati di jalan. Kemudian dia menutup pintu mobil tersebut. Sementara itu, Jas yang melihat ayahnya bertanya, "Ayah, apakah kamu menggertak ibu?" "Tidak pernah," jawab Richard. "Jika kau tidak menggertaknya, mengapa ibu mengabaikan kau di dalam mobil sekarang?" Mendengar perkataan anaknya, membuat Richard berpikir, Kenapa? Kenapa ya? Dia tampak acuh tak acuh padaku setelah cederanya. Dan dia memperlakukanku seolah-olah kita baru saja bertemu. Tapi aku tidak ada hubungannya dengan cederanya. Aku segera membawanya ke rumah sakit. Aku ke rumah sakit untuk menemuinya sesering mungkin. Kenapa dia masih marah? Jas kemudian kembali bertanya kepada ayahnya. Apa ayah bersama ibu saat dia di rumah sakit? Richard pun mengiyakan. "Setiap hari?" tanya Jas. Dan kembali Richard mengiyakan. Setelah mendengar itu, Jas tampak berpikir, itu aneh. Secara umum, jika pahlawan yang terluka dirawat oleh pahlawan, chemistry di antara mereka akan dengan mudah berkobar. Kenapa itu tidak bekerja dengan kalian? Mendengar itu, membuat Richard kebingungan. Apa yang dimaksud dengan perawatan pribadi? Jas kemudian bertanya, "Ayah, apa yang kau dan ibu lakukan ketika kalian berdua di bangsal?" "Membaca dokumen," jawab Richard. Setelah mengatakan itu, Richard berpikir, sepertinya aku tidak melakukan apa-apa selain mengerjakan dokumen di bangsal hari ini. Setelah mendengar ucapan ayahnya, Jas lalu mengatakan, "Tidak heran, ayah. Kau hanya bekerja di tempat lain daripada merawat pasien." Jas bergumam, "Aku tahu, pasti ada yang salah dengan itu." Richard yang memikirkan itu, dia lalu berkata, Kami tidur bersama." Mendengar perkataan ayahnya, membuat Jas sangat antusias. Dalam pikiran Jas, Paman Wilson berkata, tidur bersama adalah cara terbaik untuk menciptakan chemistry. Namun, tiba-tiba sekretaris Richard ikut nimbrung. Dia mengatakan, "Tuan Winchester, ketika kau pergi ke rumah sakit, Nona Lambert sedang tertidur. Mungkin, dia bahkan tidak tahu kalau kau kembali ke rumah sakit pada malam hari." Hal itu membuat Jas terkejut. Dia lalu menatap ayahnya, dan Richard yang ditatap oleh anaknya malah juga berbalik ke arah lain. Jas kemudian berkata kepada ayahnya, "Ayah, kau tidak bisa seperti ini ketika kau mengejar seorang gadis. Mengejar diam-diam adalah hal terakhir yang harus kau lakukan. Bagaimana ibu bisa tertarik pada kau ketika dia bahkan tidak tahu apa yang kau lakukan? Jadi, ini harus dilakukan di depan ibu, tapi tidak terlalu sengaja. Bagaimanapun, kau harus memberitahu ibu betapa kau peduli untuknya dengan menunjukkannya secara alami. Begitulah cara kau memindahkan ibu dan membuatnya jatuh cinta dengan kau." Mendengar semua perkataan anaknya, hanya bisa membuat Richard terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Sekretaris Richard juga menimpali, "Tuan Winchester, saya pikir Mr. Winchester Junior benar." Richard kemudian berkata kepada anaknya, "Apakah kamu memberitahu saya apa yang harus dilakukan?" Mendengar pertanyaan ayahnya, membuat Jas menjadi panik dan takut. Dalam pikiran Jas, "Oh, ayahku benci kehilangan wajahnya. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Tentunya dia tidak bisa menerima aku menunjukkan kesalahannya begitu belak-belakan." Setelah memikirkan itu, Jas langsung merubah sikapnya dengan tersenyum. "Tidak, aku hanya merasa kasihan pada ayah. Kau telah melakukan begitu banyak untuk ibu, tapi ibu tidak tahu apa-apa.
Sayang sekali, tapi itu tidak masalah. Aku tahu apa yang ibu tidak tahu. Aku akan memastikan ibu merasakan cinta ayah. Dan tampak Richard berbalik setelah mendengar perkataan Jas. Sembari menghela nafas, Jas berpikir, itu sangat pintar dari saya untuk menjelaskannya dengan cara yang brilian. Berpindah pada Joanna, tampak dia yang sedang berjalan. Saat memasuki ruangannya, Joanna tiba-tiba dipanggil oleh Amy. Amy mengatakan, Tuan Winchester sangat manis dan membawamu kembali secara pribadi. Joanna yang mendengar perkataan Amy tampak tidak senang. Jangan bicara dengan kru tentang apapun yang berhubungan denganku. Dan Richard oke. Sembari menutup mulutnya, Amy mengatakan jika dia mengerti. Tidak lama kemudian, Joanna telah sampai di ruangan para kru. Saat dia masuk, Joanna menyapa. Maaf membuat kalian menunggu. Direktur yang tiba-tiba bersikap baik kepada Joanna menanggapi, aku harus meminta maaf kepadamu karena kau terluka karena kelalaian kami. Apakah kau merasa lebih baik? Kau dapat beristirahat lebih banyak jika kau membutuhkannya. Jangan khawatir tentang pekerjaan di sini. Dengan canggung, Joanna menimpali, aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Dan saya berharap untuk kembali bekerja segera. Dengan tetap bersikap ramah, sang direktur mengatakan, bagus, ya, saya sudah berbicara dengan Tuan Walter dan penulis skenario akhir-akhir ini. Kami telah menambahkan lebih banyak adegan ke peran Anda karena sangat luar biasa. Anda akan melihat naskah baru segera. Jika kau memiliki pertanyaan, bertanya kepada saya kapan saja. Mendengar itu, membuat Joanna bertanya, lebih banyak adegan? Kemudian Joanna melihat sutradara sembari berpikir. Sutradara tidak terlihat senang. Dia selalu berpegang pada cerita aslinya. Apakah dia menyetujui ide tersebut? Sang direktur lalu menjawab, ya, jika tidak apa-apa. Tolong tunjukkan naskah baru kepada Tuan Winchester. Mendengar perkataan sang direktur, membuat Joanna terdiam. Dalam pikiran Joanna, itu sebabnya dia tiba-tiba sangat baik padaku. Aku bukan siapa-siapa. Dia tidak punya alasan untuk begitu baik padaku. Itu hanya karena Richard. Sedangkan di sisi lain, tampak Sarah dengan raut wajah datar berpikir, Huff, menambahkan lebih banyak adegan untuk perannya. Adegan saya tetap tidak berubah. Mereka tidak akan memberikan peran saya kepadanya. Tapi, jika Joanna benar-benar bersama Richard, maka mereka akan menjadikannya aktris utama juga. Saya entah bagaimana bisa menjadi peran pendukung jika ada dua aktris terkemuka. Richard adalah orang yang kuat, jadi aku tidak bisa menolaknya. Sialan, Joanna yang memang selalu low profile menanggapi perkataan direktur. Tuan Lee, kau terlalu baik. Tuan Winchester keluar dari liga saya. Mendengar pernyataan Joanna, membuat Tuan Lee sontak terkejut. Apa? Tapi dia membawamu ke rumah sakit kemarin kan? Menanggapi ucapan Tuan Lee, Joanna mengatakan, Tuan Winchester berinvestasi di acara ini. Dia membawaku ke rumah sakit hanya karena dia tidak ingin berita utama yang buruk. Mendengar itu, sontak membuat Tuan Lee kembali bertanya, apakah kau mengatakan bahwa kau tidak mengenalnya? Dengan santai, Joanna menjawab, tidak, aku tidak mengenalnya. Setelah mendengar pernyataan Joanna, sikap Tuan Lee langsung berubah. Emang kalau orang suka menjilat ya? Dalam pikiran Tuan Lee, sialan, saya pikir Richard tertarik pada wanita ini. Bagaimana saya bisa salah? Aku mengerti, dia terlihat cantik, tapi dia tidak memiliki latar belakang sama sekali. Bagaimana Richard akan menyukai gadis seperti itu? Pria seperti dia bisa berkencan dengan wanita cantik yang dia inginkan. Setelah berpikir seperti itu, Tuan Lee lalu menunjuk Joanna sembari mengatakan, kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Kau membuang-buang waktuku, kau tahu itu? Dalam pikiran Tuan Lee, ini membuang-buang waktuku. Aku bahkan bersikap baik padanya. Sembari melangkah untuk pergi, Tuan Lee berbalik sembari mengatakan, kau begitu cuek, seorang gadis seperti kau tidak pernah bisa mengambil peran utama. Sedangkan Joanna yang dimarahi oleh direktur tetap tersenyum sembari berpikir, aku tidak mengatakan apa-apa, dan kau datang padaku lebih dulu. Seseorang kemudian menghampiri Tuan Lee dan bertanya, Tuan Lee, jadi apakah kau masih ingin mengubah skrip? Dengan membentak marah, Tuan Lee menanggapi, berubah menjadi apa?
Apakah kau memiliki hal lain yang harus dilakukan? Jika tidak, saya dapat memberi kau lebih banyak pekerjaan. Sarah kemudian datang menyela. Tuan Lee, jangan marah. Joanna masih baru. Dia butuh lebih banyak waktu. Kurasa dia akan menjadi aktris yang hebat. Tuan Lee yang mendengar Sarah. Dia lalu melirik Joanna sembari mengatakan, kau berpikir bahwa kau cantik dan akan menjadi terkenal segera. Ya, tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan ini. Sarah yang memang dari pabriknya munafik kembali mengatakan, Tuan Lee, aku sudah menyelesaikan tugasku hari ini. Seorang teman memberikanku sebotol anggur yang bagus. Kau mau mencobanya? Tuan Lee pun mengiyakan tawaran Sarah. Dengan tersenyum, Sarah pun mengajak Tuan Lee untuk pergi. Tuan Lee yang berjalan sembari merangkul pinggang Sarah berkata, kau gadis yang cerdas. Ayo pergi dan coba anggur itu. Sementara itu, para kru mulai membicarakan Joanna. Melihatnya, Joanna bukan tipe wanita yang akan dipilih Richard. Richard adalah seperti tembakan besar dan tidak akan pernah memilih seorang gadis tanpa latar belakang apapun. Di sisi lain, Tuan Walter yang melihat Joanna berkata, seharusnya kau mengatakan sesuatu yang berbeda. Dalam pikiran Tuan Walter, jika Joanna tidak begitu jujur, dia bisa menggandakan adegannya. Dengan tersenyum ramah, Joanna menanggapi, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kembali Tuan Walter mengatakan, dalam naskah baru, kau mungkin memiliki lebih banyak adegan daripada aktris pendukung. Menanggapi ucapan Tuan Walter, Joanna mengatakan, itu tidak perlu, aku pikir, aku sudah memberikan cukup adegan untuk peranku. Jika tidak, itu akan merusaknya. Aku senang kau melihat hal-hal seperti itu. Tuan Walter berpikir, saat menghadapi godaan seperti itu, dia tetap setia pada dirinya sendiri. Setelah itu, Joanna meminta izin untuk melakukan make up terlebih dahulu, dan Tuan Walter pun mempersilahkan Joanna. Dengan tersenyum melihat kepergian Joanna, Tuan Walter bergumam, jika dia selalu bisa tetap setia pada dirinya sendiri, dia mungkin menjadi bintang suatu hari nanti. Kembali pada Joanna, tampak Amy yang mengikuti Joanna berkata, Victorine, apa dia menjebakmu? Tapi dia menyalahkan kamu. Namun Joanna yang mendengar itu menanggapi dengan santai. Tidak ada gunanya mengeluh. Aku sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Joanna berpikir, aku tidak akan membuang-buang energi saya dengan beberapa orang secara acak. Aku lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu membaca skrip. Aku akan mengatakan tidak kepada orang-orang seperti itu hanya setelah aku menjadi seseorang di masa depan. Amy yang tidak terima, lalu mengatakan, kau dan Tuan Winchester sebenarnya. Namun Amy langsung menutup mulutnya dengan panik. Aps, saya tidak harus mengatakan hal seperti itu. Joanna mengatakan kepada saya untuk tidak menyebutkannya di sini. Tapi aku tidak tahan. Joanna memiliki pendukung yang kuat. Tapi aku tidak bisa menyebutkannya sama sekali. Ini terlalu banyak untukku, pikir Amy dengan kesal. Sedangkan Joanna yang melihat tingkah Amy berpikir, Amy masih muda dan belum berpengalaman. Emosi apapun akan tertulis di wajahnya. Itu bagus, sekalipun itu berarti dia tidak banyak menderita dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, tampak Joanna yang sedang melakukan makeup dengan pewarna bibir. Setelah selesai, tampak Joanna yang begitu cantik seperti putri dongeng. Sementara itu, tiba-tiba Ralph mengejutkan Joanna. Joanna yang terkejut berpikir, kita belum pernah bicara sejak terakhir kali di rumah sakit. Tidak yakin apakah kita bisa saling mengobati seperti sebelumnya. Dengan bersikap ramah, Ralph bertanya, bagaimana kabarmu? Merasa lebih baik sekarang? Dengan canggung, Joanna menanggapi, ya, aku baik-baik saja. Dan kembali Joanna memasang raut wajah datar sembari bergumam. Ralph adalah teman baik. Kami saling mendukung di saat terburuk dalam hidup kami. Aku tidak ingin kehilangan teman seperti itu. Ralph yang mendengar itu menimpali. Bagus, apakah Tuan Lee memberimu waktu yang sulit sekarang? Tidak sungguh. Dia salah paham dengan hubunganku dan Richard. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa kebetulan Richard membawa saya ke rumah sakit, ucap Joanna. Mendengar itu, Ralph mengatakan jika itu adalah hal yang bagus. Menurut Ralph, saya berharap Joanna akan meninggalkan Richard untuk selamanya. Ralph lalu melanjutkan, jika kau dalam masalah,
katakan saja padaku. Aku tidak akan berada dalam kesulitan karena aku tidak seperti kau, mengambil gadis-gadis sepanjang waktu, ucap Joanna. Sepanjang waktu, saya tidak pernah menjemput gadis. Mereka datang padaku lebih dulu, balas Ralph dengan percaya diri. Mendengar itu, Joanna menanggapi, baiklah, kau menang. Aku perlu berada di tempat sekarang. Dalam pikiran Joanna, dia punya banyak pacar sebelumnya. Apakah dia pikir aku tidak mengetahuinya? Setelah itu, Ralph yang menatap kepergian Joanna berkata, ngomong-ngomong, aku melihat kejadian itu. Victory diusir dari kru, kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi. Mendengar itu, sontak Joanna langsung berbalik. Victory, apa dia menjebakku? Ralph kemudian menjelaskan. Dia membeli dari stand-in dan membuat kau mengulang adegan lagi dan lagi. Dia tidak mengaku bahwa dia mengacaukan peralatannya, tapi aku yakin itu. Dalam pikiran Ralph, sialan. Seharusnya aku tahu itu, agar Joanna tidak terluka. Setelah mendengar itu, Joanna kemudian berterima kasih kepada Ralph. Terima kasih, tidak mudah untuk mengeluarkannya dari gips kan? Joanna berpikir, dia sudah melakukan setengah dari bagiannya. Semuanya akan sia-sia. Jadi, Anda harus meyakinkan banyak orang. Menanggapi pertanyaan Joanna, Ralph mengatakan, sebenarnya, itu tidak sulit. Dia tahu bahwa orang-orang akan mengetahuinya ketika aku menemuinya. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan berhenti dari pekerjaannya. Menurut Ralph, sekarang ketika saya berpikir kembali, dia memang membuat keputusan yang cepat. Dengan penasaran, Joanna bertanya, apakah dia mengakuinya? Ralph menjawab, ya. Dia baru di dunia showbiz dan pasti ketakutan saat aku mengejarnya. Dia mendapatkan jalan keluar. Aku mengerti, tapi di masa depan, jangan lakukan hal-hal seperti itu sendiri. Beberapa orang mungkin mengambil kesempatan untuk merusak reputasimu. Mendengar tanggapan Joanna, membuat Ralph langsung bersemangat. Jadi, kau peduli padaku kan? Joanna menjawab, ya. Sebagai sahabatku, aku benar-benar peduli padamu. Mendengar pernyataan Joanna, Ralph kemudian mendekat dan mengatakan, jadi, kapan kau akan meninggalkan Richard dan pergi denganku? Dengan panik, Joanna menanggapi, tidak. Terima kasih, sebaiknya kau memberi kesempatan pada gadis lain. Menurut Joanna, jika orang mengatakan bahwa Richard adalah orang jahat, maka Ralph tidak lebih baik. Mendengar tanggapan Joanna, membuat Ralph menjadi kesal. Setidaknya, kau bisa berpura-pura terlihat tergoda sebelum menolakku. Sembari berjalan pergi, Joanna membalas, kita harus pergi, atau Tuan Walter akan marah lagi. Sedangkan Ralph yang melihat Joanna berpikir, saya sedikit impulsif terakhir kali di rumah sakit. Saya tidak berpikir dua kali sebelum saya mengucapkan kata-kata itu. Saya pikir dia akan bertindak berbeda. Saya senang dia masih bertindak sama seperti sebelumnya, bercanda dan tertawa denganku. Tapi, aku berharap bahwa hal-hal antara Richard dan dia akan segera berakhir. Oke lanjut, cerita kemudian berpindah di lokasi syuting. Tampak para kru sedang makan siang. Sedangkan Joanna yang belum mendapat makanan bertanya kepada Amy, di mana kotak makan siang kita? Semua orang mendapatkannya kecuali kita. Amy menanggapi, aku akan pergi dan memeriksanya. Kurasa pengawas Scrap lupa tentang itu. Setelah itu, Amy menghampiri seseorang dan bertanya, permisi, kami belum menerima kotak makan siang kami. Kenapa begitu? Dengan kesal, kru tersebut mengatakan, saya tidak berpikir bahwa Joanna ingin makan makanan biasa seperti itu, jadi saya sudah memberikannya kepada orang lain. Mendengar tanggapan tersebut, membuat Amy menjadi marah. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Ini makan siang kita. Aku akan bicara dengan Tuan Walter. Jika kau tidak memberikan kotak makan siang itu, saya membawakan kau makan siang setiap hari. Dan sebagian besar waktu kau tidak memakannya. Jangan buang waktuku. Kenapa kau tidak mengembalikan fon mewah yang kau sewa? Ucap kru tersebut dengan marah. Akhirnya mereka berdebat. Amy kembali mengatakan, siapa bilang aku tidak memakannya? Semua orang di sini memiliki kotak makan siang. Aku pantas mendapatkannya. Kau tidak memiliki suara dalam hal ini. Beri aku kotak-kotak makan siang sekarang. Setelah itu,
Kru tersebut kemudian memberikan kotak makan tersebut kepada Amy dan menyuruhnya untuk segera pergi. Bawa mereka dan pergi sekarang dan menyingkir dari jalanku. Saya pikir atasan kau orang kaya, ternyata dia hanya berpura-pura. Mendengar perkataan tersebut membuat Amy menjadi sangat marah. Namun Amy mencoba untuk menahannya. Dalam hati, Amy berkata, cobalah untuk tenang, jangan membuat Joanna mendapat masalah. Di sisi lain, para kru yang melihat Amy mengambil kotak makanan saling bergosip. Joanna baru di bisnis ini, tapi dengan van mewah itu. Mereka pikir dia punya koneksi dan tidak ada yang berani dengannya. Tapi kemarin, dia bilang dia tidak punya latar belakang. Dan sekarang, semua orang berpaling darinya. Setelah itu, Joanna lalu mengambil kotak makan siang yang dibawa oleh Amy. Dia lalu berkata kepada Amy, jangan marah. Ini adalah bagaimana dunia ini bekerja. Jika kau bukan siapa-siapa, maka semua orang bisa mengganggumu. Amy menanggapi, Joanna, kau hanya sedikit lebih tua dariku, tapi kau selalu bisa bersikap tenang. Menanggapi perkataan Amy, Joanna berkata, kau akan sama jika kau pergi melalui banyak hal dalam hidup. Tapi aku suka cara kau sekarang. Joanna berpikir, dulu aku seperti Amy, bahagia dan riang, tapi setelah semua yang kulalui, aku belajar untuk menjadi kuat. Saya tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang saya alami. Joanna, saya percaya suatu hari Anda akan menjadi bintang. Pada saat itu, orang-orang ini akan menyesalinya. Tentu, saya akan mencoba yang terbaik, ucap Joanna dengan tersenyum. Beberapa saat kemudian, Joanna yang kembali ke ruangan studio mendengar ponselnya berdering. Tampak yang melakukan panggilan video call adalah Jas. Tampak Jas yang sangat menggemaskan memanggil ibunya. Joanna kemudian bertanya, Jas, kenapa kamu masih bangun? Aku menunggumu ibu, balas Jas. Kau masih kecil dan harus tidur lebih awal. Aku sibuk hari ini, jangan menunggu untukku lagi oke? Baiklah, ayah sudah menyuruhku tidur, tapi aku khawatir kau akan merindukanku. Jadi aku harus menghubungimu sebelum aku tidur. Sementara itu, Jas melihat ayahnya sekilas dan bergumam. Tapi ayah berhenti membaca setelah aku mengobrol dengan ibu di telepon. Dia tidak perlu berpura-pura seperti itu. Jika dia ingin mendengarkan kita, lakukan saja. Tapi aku berjanji padanya bahwa aku akan mengatakan hal-hal baik tentang dia di depan ibu. Sedangkan Joanna yang melihat Jas berpikir, aku sangat bangga pada putraku. Dia anak yang manis. Jas kemudian kembali berbicara, Mama. Namun belum sempat Jas menyelesaikan perkataannya. Tampak ponsel Joanna yang diambil oleh seseorang. Melihat itu, Jas bertanya, siapa yang mengambil ponselmu ibu? Dan terlihat dari layar ponsel Jas, Ralph menyapa. Jas, apakah kau merindukanku? Hal itu membuat Jas terkejut. Ralph, apakah kau di samping ibuku? Ralph mengatakan, Jas, kami memiliki waktu yang baik bersama-sama. Mendengar waktu yang baik, membuat Jas maupun Richard langsung terkejut. Joanna kemudian berkata, Jas, jangan dengarkan dia. Kami sedang mempersiapkan adegan untuk besok. Ralph lalu menggoda Joanna dengan mengatakan, maksudmu, peran yang kita mainkan sembari bersenang-senang? Atau apakah kau ingin kita bersenang-senang juga? Sedangkan Jas yang melihat ibunya bersama Ralph berpikir, ini sudah larut malam, dan mereka masih bersama berdua. Joanna yang tampaknya telah memukul Ralph berkata kepada Jas, Jas, sudah terlambat, pergi tidur sekarang. Jangan begadang. Jas pun mengiyakan ibunya, oke, selamat malam ibu, kamu harus beristirahat lebih awal juga. Setelah itu, Jas menyimpan ponselnya. Dengan panik, Jas berpikir, jika dia mengatakan bahwa dia bekerja dengan Ralph, maka itu pasti benar. Tapi hanya ada mereka berdua. Bagaimana jika mereka mulai merasa satu sama lain? Setelah memikirkan itu, Jas kemudian turun dari sofa dan menghampiri ayahnya. Ayah, darurat, darurat. Jika tidak, ibu akan jatuh cinta pada orang lain. Mendengar anaknya, Richard bertanya, apakah itu Ralph? Dalam pikiran Richard, itu dia. Terakhir kali Jas menunjukkan nama ini dari berita. Selain itu, ketika Joanna terluka, dia adalah orang pertama yang bergegas ke arahnya.
Jas kemudian menimpali, betul sekali. Ketika kami berada di luar negeri, dia sangat manis kepada ibu. Sekarang, kami semua kembali dari luar negeri, dan dia masih sama. Mendengar penuturan anaknya, Richard bertanya, "Apa kalian mengenalnya saat itu?" Dan Jas pun mengiyakan. Richard lalu kembali bertanya, "Kenapa kau tidak memberitahuku terakhir kali?" Sontak, Jas langsung menutup mulutnya dengan panik. Jas yang panik berpikir, seharusnya aku tidak mengatakan itu. Richard lalu bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Dengan datar, Jas menjelaskan, "Ralph dan ibu adalah teman baik sebelum aku lahir. Dia sangat menyukainya, tapi dia punya banyak pacar. Aku tidak berpikir dia bisa menjadi ayah yang baik untukku. Jadi saya datang kepada kau segera setelah saya melihat bahwa mereka berada di gips yang sama. Aku tidak ingin kau salah paham. Jadi, aku tidak memberitahu kau." Dalam pikiran Jas, sebelumnya banyak orang yang mengira mereka adalah pasangan. Tapi kemudian, dia tidak berkencan dengannya dan pergi. Bagaimana saya bisa membiarkan hal yang sama terjadi pada ayah saya? Setelah mendengar penjelasan Jas, Richard berpikir, "Aku pikir mereka bertemu satu sama lain di kru, tapi itu benar-benar terjadi sebelumnya." Richard kemudian bertanya, "Apakah ibumu menyukainya?" Jas menjawab, "Bahkan jika ibu menyukainya, itu berbeda dengan perasaan kau untuknya." Mendengar itu, membuat Richard memegang kepalanya. Dia berpikir, bagaimana Jas bisa tahu perasaan apa yang saya miliki untuk Joanna? Jas yang melihat ayahnya bertanya, "Ayah, apa kau sudah percaya?" Richard mengatakan, pria sejati harus bertanggung jawab atas apapun yang dia katakan. Mendengar itu, Jas pun mengiyakan dengan yakin. Dalam pikiran Jas, "Aku tidak berbohong, aku hanya menyembunyikan sedikit kebenaran darinya." Jas kemudian berkata, "Tapi ayah, bahkan jika ibu tidak menyukai Ralph, kau harus waspada." Setelah semua, mereka bersama-sama sepanjang hari. Pepatah mengatakan bahwa pertama datang, pertama dilayani. Jika dia memenangkan hati ibu, kamu tidak akan mempunyai istri. Mendengar perkataan anaknya, membuat Richard menjadi kesal. Dia berpikir, apakah Jas berpikir bahwa aku lebih buruk dari Ralph? Tidak ada yang bisa mengambil istri saya dariku. Setelah itu, Richard mengangkat Jas dan membawanya untuk tidur. Jas yang ingin kembali berbicara dengan ayahnya. Namun Richard segera berbalik dan menyuruhnya untuk tidur. Setelah Richard menutup pintu kamar Jas, tampak dia yang begitu kesal dengan menggumamkan nama Ralph. Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah pada keesokan harinya, bertempat di lokasi syuting Joanna. Tampak sutradara yang memberikan arahan kepada Joanna. "Joanna, kau harus berada di zona adegan. Antara kau dan Ralph akan intens. Kau harus memiliki suasana hati yang tepat. Mengerti?" Dan Joanna pun mengiyakan Tuan Walter. Setelah itu, Joanna berpikir, dalam adegan ini, aku akan melakukan asmara dengan Ralph. Sedangkan Ralph yang melihat Joanna berpikir, aku sudah menantikan adegan ini sejak tadi malam. Aku ditendang keluar ketika mencoba untuk menjalankan aksiku dengan Joanna tadi malam. Tapi adegan ini akan ditembak cepat atau lambat. Hahaha. Setelah Tuan Walter memberikan instruksi kepada Joanna, dia pun akhirnya meminta Joanna untuk memulai syutingnya. Kamera pun telah siap dan adegan pun dimulai. Adegan syuting dimulai dengan memperlihatkan tangan Igor Kaltor yang diikat tali. Kemudian tampak Sandy yang datang mendekat kepada Igor sembari mengatakan, "Sayangnya, kau tidak bisa bersembunyi dariku hari ini." Namun sutradara langsung memotong adegan itu dan berkata, "Joanna, kau bukan dirimu sendiri. Kau harus lebih mendominasi." "Baiklah, aku akan menyesuaikan diri. Mari kita lakukan ini lagi." Joanna kemudian menarik nafas panjang. Adegan kemudian kembali dimulai. Tampak Sandy yang langsung memegang kerah baju Igor. Sandy berkata, "Sayangnya, kau tidak bisa bersembunyi dariku hari ini." Namun apa yang terjadi? Sutradara kembali memotong adegan tersebut. Tampak Tuan Walter yang emosi dan menegur Joanna. "Joanna, kau terlalu sombong. Meskipun kau harus memaksakan asmara di hatimu, kau mencintai pria ini. Tapi aku tidak bisa merasakan perasaanmu untuknya dari penampilanmu." Mendengar teguran Tuan Walter, Joanna pun meminta maaf. "Maaf,
aku akan merasakan perasaan itu lagi. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai. Adegan itu harus dipotong beberapa kali karena sutradara tidak puas. Tuan Walter pun kembali menegur Joanna. Joanna, kau harus memberitahu pengganggu murni dari dominasi cinta. Emosi seperti itu sulit untuk dideskripsikan. Tetapi kau harus menempatkan diri kau dalam status itu. Jika tidak, peran kau tidak akan menarik. Dalam pikiran Tuan Walter, jika adegan ini gagal, penonton akan berpikiran bahwa karakter ini hanyalah seorang wanita tergila-gila yang akan melakukan semua yang dia bisa untuk memenuhi tujuannya. Ini bukan yang mereka inginkan. Mendengar teguran Tuan Walter, Joanna pun meminta maaf. Joanna berpikir, kupikir adegan ini akan cukup mudah dan tidak menganggapnya serius ketika membaca naskahnya. Sedangkan Ralph yang melihat Joanna, dia lalu berkata kepada Tuan Walter, "Pak, tangan saya sakit karena diikat. Bisakah saya istirahat 10 menit?" Pak Walter pun mengiyakan permintaan Ralph. Tuan Walter lalu memberikan masukan kepada Joanna. Joanna, rasakan emosi yang kau butuhkan. Sedangkan Ralph, dia berkata kepada Joanna, apakah kau memiliki perasaan untukku? Itu sebabnya kau tidak bisa menghubungkan diri dengan peran kau. Namun dengan kesal, Joanna menyuruh Ralph untuk diam. Dengan mengedipkan mata, Ralph kembali mengatakan sesuatu yang membuat Joanna menjadi kesal. Bagaimana kalau saya mengorbankan diri agar kau bisa membuat tindakan itu nyata? Dengan begitu, sutradara mungkin akan puas. Perseten denganmu Ralph, ucap Joanna. Dalam pikiran Joanna, mengorbankan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengatakan itu? Ralph yang melihat Joanna tampak kesal kembali mengatakan, adegan ini tidak sulit. Kau melakukannya dengan baik di awal, tetapi kau menjadi lebih buruk ketika kau mencoba. Jangan terpengaruh oleh suasana hati sutradara. Jika kau masih tidak bisa merasakan emosi itu, kau mungkin mempertimbangkan tawaran saya untuk membuat tindakan itu nyata. Saya akan meminta sutradara untuk mengeluarkan semua orang. Mendengar itu, membuat Joanna langsung marah. Dia kemudian mendorong tubuh Ralph ke kasur, lalu dia naik di atas Ralph. Joanna berpikir, aku akan menggunakan dia untuk mencobanya. Dan terlihat Joanna yang memulai aksinya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sutradara yang melihat itu berkata, jangan ganggu mereka. Dan tampak Ralph yang mendapat perlakuan itu sontak merona. Dan tampak Joanna yang mengulang adegan sebelumnya dengan emosi yang berbeda. Setelah itu, Joanna mengendurkan pakaiannya. Dan tampak dari luar, Richard sedang melihat adegan tersebut. Sedangkan Joanna dengan aktingnya memeluk Ralph dengan penuh kasih sayang. Hal itu membuat Richard mengepalkan tangannya. Tuan Walter kemudian bertepuk tangan dan mengatakan jika adegan itu telah berhasil. Mendengar jika itu sudah berhasil, membuat Joanna langsung sangat senang. Dalam pikiran Joanna, saya tidak membaca naskah untuk apa-apa. Tuan Walter kemudian berkata kepada Joanna, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Karakter ini sulit diatur, tapi dia masih perawan. Aku bisa melihatmu bingung dan malu saat kau melonggarkan pakaianmu. Aku melihat harapan di matamu. Itu bagus. Mendengar pujian Tuan Walter, Joanna pun mengucapkan terima kasih. Sedangkan Ralph berkata, kau harus berterima kasih padaku. Menanggapi itu, Joanna berkata, tidak masalah. Aku akan memberikan panji-panji ketika film dibungkus. Hei, bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Bagaimana kau bisa berpaling dariku? Begitu kau memilikiku? Dengan acuh, Joanna membalas, Sandy akan terus mencoba jika dia tidak memiliki apa yang dia inginkan. Karena aku memilikimu, itu akan masuk akal untuk memberimu bahu dingin. Ralph yang mendengar itu menimpali. Kau adalah orang yang tidak tahu berterima kasih? Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.